Mumpung dekat Pak, saya punya pengalaman yang tidak akan saya lupakan di Bogor. Ini 1 bulan saya tidur di lab Bogor. Saya tidur di kampus yang baru, apa namanya, IPB yang baru yang di sana namanya, yang sini Paranan Siang sana Dermaga. 1 bulan saya tidur di lab Pak, nginep ya, walaupun tidak terus tapi beberapa kali lah. Selama 1 bulan saya wirawiri di IPB ngantar istri. Saya melihat satu pemandangan yang unik. Kampus jurusan apa saja atau fakultas apa saja, populasi mahasiswanya merata, etnis ini dan itu berimbang. Tapi ada satu jurusan yang dinominasi oleh orang-orang satu etnis tertentu, pendatang, adalah teknik pengolahan pangan. Silakan datang Pak, buktikan. Insya Allah sampai saat ini masih mereka yang dominasinya. Jadi pribumi ini kalau jadi petani yang hanya bisa nanamnya saja Pak. Kalau sudah urusan ngolah, kemudian dijadikan produksi, dijual, ya mereka yang akan mengolahnya. Jadi kalau mau cari peyem yang enak, insya Allah bukan di miliknya orang Bogor Pak. Mulai asinan Bogor yang enak, insya Allah bukan miliknya orang Bogor. Ini kondisi di mana-mana saja. Seperti yang dikhawatirkan oleh Amirul Mukminin Umar Khattab, wallahi kalau kamu biarkan mereka yang berdagang, suatu saat nanti kalian akan memiliki ketergantungan kepada mereka. Dan inilah yang terjadi saat ini. Kita tidak dimotivasi oleh nenek moyang kita, oleh orang tua kita untuk berusaha. Bapak kita malah motivasinya terbalik. Nah, kamu belajar yang pinter biar jadi pegawai negeri, cukup bapak yang jadi petani. Kenapa Pak jadi pegawai negeri? Nak, kalau jadi pegawai negeri itu enak Nak. Kalau sudah seperti bapak ini loh, dapat pensiun, anaknya belum bekerja saja sudah dicita-citakan jadi pensiunan. Pak, saya itu belum bekerja loh Pak. Iya, tapi jadi pensiun, jangan jadi pengusaha. Susah. Apalagi jadi petani, sudahlah cukup bapak yang jadi petani. Kalau kamu nanti jadi pensiunan, kalau belum jadi pensiunan jadi calon pensiunan, paling kurang itu cita-cita yang mulia. Makanya kalau mau jadi CPNS sampai nyuap berapa ratus juta. Mau jadi polisi saja Pak, ratusan juta. Coba kalau 100 juta ibunya, Bu beri saya 100 juta untuk usaha. Jangan Nak. Tapi kalau Bu beri 100 juta saya mau ngelamar ini, ya Nak, rumah saya gadekan. Tapi kalau untuk wirausaha 10 juta saja tidak dikasih. Inilah kondisi yang terjadi sehingga menjadikan negeri kita seperti yang kita rasakan ini. Di zaman Umar bin Khattab, seperti tadi Umar bin Khattab punya perhatian spesial untuk pengembangan skill. Makanya tidak dibiarkan para budak yang berdagang di pasar. Beliau mendorong para muhajirin dan ansar untuk berdagang di pasar. Nah, ini salah satu trik kiat yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab bagaimanakah berdagang dengan cara magang. Ketika Asim putranya sendiri sudah waktunya menikah, jangan dikira Asim itu menikah umur 25 Pak. Umurnya ini masih belasan tahun sudah dinikahkan, sehingga memang belum punya pengalaman hidup, baru saja balik, dinikahkan belum punya skill untuk bekerja. Lalu apa yang dia lakukan? Diberi bekal oleh ayahnya. Nah, ini aku kasih bekal untuk belanja dagang. Nah, kamu duduk di sebelah fulan dari kerabatmu, lihat, kalau dia mau beli sesuatu bilang sama dia, ikut beli. Kata orang Jawa, nempil, tahu nempil ya? Nempil, ikut beli katanya. Kalau dia beli 10, kita yang 2-nya, yang 8-nya untuk dia. Kalau dia mau beli 10, kita minta tolong beli 12, yang 2-nya untuk saya dengan harga yang sama. Sehingga sedikit demi sedikit akan punya pengalaman bagaimana caranya nawar, bagaimana caranya milih barang, bagaimana cara menjual. Ini trik yang dijalankan oleh Umar bin Khattab. Pelatihan tidak perlu sekolah, tapi pengalaman kerja yang dibutuhkan.
Sedangkan kita lebih menekankan pada pendidikan tinggi. Bagaimana agar IP-nya besar walau tidak punya pengalaman apa-apa. Orang tua kita gitu, nak, rapotmu berapa nak? Ini bu, kalau nilainya rendah, kenapa nilainya rendah? Kemarin saya ngamati goreng, ada orang goreng tahu, bagaimana cara membuat tahu Sumedang. Ya Allah nak, bapak banteng tulang peras keringat untuk biaya kamu sekolah, lah kok malah nonton orang goreng tahu, bikin tahu Sumedang. Padahal adalah ilmu yang sangat berharga, adalah skill. Amati, dia mengamati, punya minat untuk mendapatkan skill, namun dicela habis-habisan oleh orang tuanya. Tapi kalau punya anak, mana anak ibu? Di kamar, ngapain? Belajar terus, bangganya luar biasa. Anak saya itu kalau belajar rajin, kutu buku, makanya jadi betul-betul kayak kutu. Karena impian orang tuanya anaknya pengen jadi kutu buku, sehingga kalau sudah tua pun kemana-mana dipencet. Namanya kutu itu selalu dipencet, Pak. Tidak ada kutu yang disanjung. Kalau ketemu kutu pasti segera dipencet. Itulah kita. Inilah kondisi fakta. Makanya mari kita rubah, kita kembangkan skill. Kita butuh negara kita, Pak, dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Kita hanya atau baru memiliki 1,5% pengusaha, baik yang bergerak dalam trading, jual beli, ekspor impor, atau industri, atau yang lainnya. Itu baru 1,5% dari popularitas penduduk. Singapura, negara kecil, popularitas pengusahanya dengan berbagai macam latar belakang usahanya sudah mencapai 4%. Makanya Singapura lebih lebih memiliki daya tawar dibanding kita. Celana bekasnya Singapura laku di sini. Tapi kalau celana bekasnya orang sini tidak akan pernah laku di Singapura. Percaya saya. Kenapa? Celana bekasnya yang dibawa ke sini itu celana bekasnya manajer, celana bekasnya pengusaha yang sekian hari ganti. Tapi kalau celana di sini, masya Allah, istrinya nyuci pun sudah, pak celana gini masih dipakai lagi. Lah bu, mau beli sudah ada uangnya. Ini problematika fakta, Pak. Fakta. Kenapa? Karena perbandingan popularitas, daya beli masyarakat Singapura lebih kuat dibanding di sini. Maka di sini kalau sudah bisa beli baju bekas Singapura, masih bisa petenteng, bagus, celana bajunya merek, padahal bekas. Insya Allah, itulah nasib memang, Pak. Makanya ayo kita rubah bersama-sama, kita rubah pola pikir kita didik anak kita, jangan jadikan mereka itu bangsa karyawan. Nah, yang penting kamu belajar, IP-mu bagus, bapak senang, walau kamu tidak bisa goreng tempe. Banyak sekarang anak gadis, Bu, sudah siap nikah, goreng telur mata sapi tidak bisa. Gimana, Bu, telur mata sapi? Goreng telur mata sapi tidak, mecah telur agar jadi telur mata sapi itu tidak bisa. Kenapa? Inilah salah asuh. Salah pendidikan. Karena bekali anak kita dengan skill. IP itu gampang dibuat, Bu. Kalau dosennya dibayar, insya Allah IP-nya 5 semua. Itu sudah menjadi rahasia umum di sini. Gampang. Tapi kalau skill tidak bisa dibayar. Tidak ada yang bisa bayar skill. IP itu kalau IP-nya tinggi, insya Allah ujung-ujungnya jadi karyawan. Karena sebelum lulus sudah dipesan, merasa bangga, anak saya belum lulus sudah dipesan oleh perusahaan. Tapi kalau anaknya, apa yang akan dilakukan setelah lulus? Saya tidak mau nggamar. Apa? Saya sudah rencana budidaya kambing. Aduh bapaknya, biaya mahal-mahal
disekolahkan di sekolah yang mahal, lah kok malah merencanakan bikin kandang kambing. Ditunjukkan, apa programmu setelah lulus? Nih Pak, gambar apa ini? Kandang kambing. Bapaknya ngelus dada, nah, sekolah mahal-mahal. Ya Pak, saya itu sekolah justru ingin mempelajari, saya tertarik dengan usaha budidaya kambing, sapi, yang lainnya. Banyak orang tua yang ngelus dada. Kenapa? Karena pola pikir kita telah dicuci oleh para kolonial. Kita menjadi kacung di negeri sendiri. Kita menjadi kacung di negeri sendiri, sedangkan mereka menjadi majikan di negeri orang. Subhanallah. Karena marilah kita rubah pola pikir kita. Kita contoh, kita teladani bagaimana Umar bin Khattab. Ini lihat satu fakta yang kita abaikan, kita lalaikan dalam sejarah kita. Satu doktrin, ideologi, instruksi seorang khalifah, Pak. Coba khalifah kok buat instruksi. Sekarang Presiden SBY misalnya mengatakan tidak boleh membuat sate balibul. Tahu sate balibul, Pak? Sate baru 5 bulan. Atau batibul baru 3 bulan. Ada. Kalau sampai SBY mengeluarkan instruksi itu pasti akan dicemooh oleh banyak orang. Ditentang. Sate kambing paling enak adalah sate kambing muda. 5 bulan itu paling enak, dagingnya empuk. Tapi Umar bin Khattab membuat instruksi. Jangan dikira wilayah kekuasaan Umar bin Khattab hanya se-Indonesia, Pak. Wilayahnya itu dari Afrika sana sampai daratan Cina, menjelang daratan Cina sudah menjadi kekuasaan umat Islam. Instruksinya sederhana, jangan makan telur, karena telur itu maksimal bisa disuap sekali suap habis ceritanya telur. Tapi kalau ditetaskan akan menjadi ayam, nilainya 2 dirham katanya, atau 1 dirham. Subhanallah, pengembangan sumber daya alam. Berpikir bagaimanakah mengajari masyarakatnya agar berpikir ekonomis. Daripada dimakan telur, ditetaskan jadi ayam. Kalaupun mau dimakan, mana lebih enak? Makan ayam seekor atau telur sebutir? Kerenan makan ayam seekor dibanding makan telur sebutir. Ini pola pikir ekonomis yang diajarkan oleh dahulu Khulafaur Rasyidin. Jangan dikira Salafi ini, Abu Umar ini Salafi yang melenyek. Wow, Amirul Mukmininnya Salafi kok mikirnya jangan makan telur. Instruksinya awas perangi bid'ah khurafat. Kan instruksinya sederhana, Pak. Jangan makan telur, karena memang kemandirian sosial, kemandirian ekonomi ini harus diwujudkan. Jadi jangan dikira Umar dulu itu perhatian cuma masalah bid'ah khurafat. Nah, itu diperhatikan. Ittiba diperhatikan, namun dari sisi lain beliau juga berusaha mengkondisikan masyarakatnya agar memiliki pola pikir yang sehat, pola pikir yang ekonomis. Jangan hanya mengejar kesenangan. Yang penting enak, telur kan instan, ceplok jadi. Tapi kalau urus ayam, nunggu berapa bulan baru jadi ayam. Katanya mendingan telur hari ini dibanding ayam besok. Ini doktrin. Tapi Umar tidak. Katanya lebih baik ayam besok dibanding telur hari ini. Kita diajari demikian, Pak. Di masyarakat kita dikembangkan pola pikir lebih baik telur sekarang dibanding ayam besok. Tapi kalau Umar tidak. Jadilah masyarakat orang yang berpikir lebih baik ayam besok dibanding telur hari ini. Kalaupun mau makan telur hari ini hanya 1, kalau besok jadi ayam bisa makan 10 telur, masih ada ayamnya lagi, Pak. Ini pola pikir yang harus kita tanamkan dalam diri kita pada anak-anak kita. Nah, tanamkan pada anak-anak kita lebih baik ayam esok dibanding telur hari ini. Itulah karakter pemimpin yang diajarkan. Sebetulnya nenek moyang kita sudah menanamkan ini, Pak. Mengajarkan ini, kata mereka berakit-rakit dahulu ke hulu, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang
Kemudian sudah diajarkan sebetulnya oleh nenek moyang kita seperti yang diajarkan oleh Umar. Namun ini siapa sekarang yang mengajarkan ke anaknya berakit-rakit ke hulu berenang? Sudah tidak lagi. Ini sudah menjadi pepatah yang tidak lagi didengar. Hanya Roma Irama yang mengenalkannya. Kalau bukan Roma Irama mungkin sudah tidak dikenal itu istilah Pak. Di buku SD sudah tidak pernah ada. Ya, alhamdulillah ini salah satu kebaikan Raja Dangdut kita, melestarikan semboyan ekonomi yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini contoh lain yang diistilahkan kalau zaman dulu, zaman Umar bin Khattab itu, kalau kita di sini adalah sate batibul, di zaman dulu juga ada Pak. Di zaman Umar bin Khattab mereka bukan kambing tapi kuda, sate kuda muda katanya. Itu di zaman ada pola pikir seperti itu ada Pak, tapi ini ditentang oleh Umar bin Khattab, dikondisikan agar pola pikir ini tidak ada. Karena kalau kudanya baru 5 bulan sebelah ketika datang seruan perang, tidak punya kuda kita. Kalau 5 bulan sebelah Idul Adha, mau kemana kita? Ke Australia Pak. Jangan dikira kambing korban Bapak itu adalah hasil tetangga sendiri. Itu adalah kambing dari Australia. Setiap menjelang Idul Adha Indonesia impor kambing dari Selandia Baru Australia berjuta-juta ekor kambing. Inilah salah satu dari dampak pola pikir sate 5 bulan, sate batibul baru 5 bulan atau balibul. Padahal Pak, ini resep rumah tangga saya ajarkan Pak. Kalau mau bikin sate empuk seempuk batibul gampang. Semoga ibu-ibu bisa praktek. Saya diundang boleh. Sediakan nanas muda. Kalau mau masak daging, khawatir alot, tidak usah pakai presto, mahal presto itu Pak. Nanti yang untung siapa lagi? Perusahaan luar negeri yang membuat presto. Katanya kalau presto itu dari luar negeri bagus mutunya, tidak usah pakai presto Pak. Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kita presto alami. Nanas muda, silahkan dipotong-potong nanas mudanya, diaduk dengan dagingnya, biarkan selama 3 menit, jangan lebih. Kalaupun lebih, jangan sampai melebihi 5 menit. Setelah itu silahkan direbus atau disate. Saya jamin empuk seempuk-empuknya. Tidak usah lama-lama, 3-5 menit. Kalau sampai berlebihan akan jadi bubur Pak kalau direbus. Tidak percaya silahkan buktikan, akan menjadi kornet. Dagingnya akan hancur Pak kalau lama. 10 menit saja hancur dagingnya, akan jadi empuk. Sehingga untuk daging empuk itu sederhana, ada solusinya. Tapi kalau solusi kita adalah balibul atau batibul, ketika Idul Adha kita harus impor. Makanya mari kita rubah pola pikir kita sehingga kita itu kreatif, inovatif. Mau daging empuk tidak usah presto, beli nanas. Insya Allah nanas muda itu murah Pak, 2.000 dapat. Tapi kalau presto, berapa Pak harga paling murah presto Pak? Yang tahu berapa Pak presto yang bagus paling murah? Masa kalah sama ustadznya? Harga presto juga tidak tahu. Masya Allah. Presto yang bagus Pak paling kurang di atas 350.000. Yang di bawah itu murahan Pak, insya Allah cepat rusak. Ini sederhana, inovatif, kreatif Pak. Ini dampak yang terjadi. Lihatlah grafiknya. Kepemilikan asing. Yang merah ini asing Pak. Perbankan Masya Allah masih bagus, tapi riba
Migas dan batu bara, pribumi hanya berapa persen? 30 atau 20%. Emas dan tembaga, Masya Allah, emas kita dimiliki luar negeri, Pak. Pertanian, Masya Allah, perbandingannya sedikit sekali. Asing sudah mulai menyaingi pertanian. Kok bisa? Ini aneh, Pak ya. Orang asing mau bercocok tanam di negeri kita malah penduduknya tidak mau bertani. Saya beberapa kali ketemu dengan mahasiswa IPB, saya tanya, mau kerja di mana setelah ini? Mau kerja di Sumatera. Kenapa? Mau kerja di mana? Di sana ada pertanian katanya. Di perusahaan bulan, ternyata miliknya non pribumi. Subhanallah. Pribuminya sudah tidak mau bertani, pendatangnya malah mempekerjakan pribumi. Nah, inilah problematika yang ada di tengah-tengah kita. Ini contoh, Pak, embargo ekonomi. Kita pernah belajar sirah Nabi. Nabi pernah diembargo ekonomi. Kapan, Pak? Embargo ekonomi yang diterapkan oleh Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para sahabat kapan? Pada tahun berapa? Masya Allah, nggak tahu juga ya. Kopeng Ho, Pak. Kopeng Ho, siapa yang tahu? Nabi diembargo Quraisy setelah wafatnya siapa? Siapa? Abu Talib atau Khadijah? Abu Talib radhiyallahu taala. Setelah Abu Talib ini, Abu Talib, paman Rasulullah SAW yang mati dalam kondisi kafir, maka Quraisy semakin berani sampai akhirnya beliau diembargo ekonomi. Sebelum saya salah ingat. Pada awal dakwah Nabi SAW ketika Quraisy putus asa untuk bisa menghentikan dakwahnya, akhirnya beliau dan para sahabat serta Bani Muttalib dan Bani Hashim diembargo ekonomi oleh Quraisy. Tidak boleh membeli, kalau menjual tidak dibeli, kalau ada perdagangan di luar tidak dibiarkan sampai ke perkampungan halaman Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Embargo ekonomi. Ternyata kisah embargo ekonomi itu sejak dahulu sudah ada, dan ini kisah embargo ekonomi juga dilakukan oleh umat Islam, Pak. Rasulullah SAW merestuinya. Sumamah ibnu Uthal ketika masuk Islam, kisah masuk Islamnya panjang, saya ringkas. Setelah masuk Islam, beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk umrah. Ketika umrah, Sumamah bin Uthal menampakkan keislamannya di tengah-tengah penduduk Mekah. Maka Sumamah digebuki, dipukuli sampai pingsan. Setelah sadar, membacakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan suara lantang, nantang Quraisy. Digebuki lagi pingsan sampai berkali-kali, hingga beliau itu pingsan berkali-kali. Hampir saja dibunuh. Namun salah seorang Quraisy mengatakan, ingat wahai Quraisy, ini adalah Sumamah dari negeri Yamamah. Kalau kalian membunuh dia, ingat Sumamah pasti membalas dendam, menuntut balas. Dan kabilah Sumamah adalah kabilah besar. Quraisy segan untuk lawan perang dengan Sumamah, kabilahnya Sumamah. Maka Sumamah dilepaskan, namun Sumamah kadung sakit hati, digebuki habis-habisan. Maka dia bersumpah, wallah la ya'tikum minal yamamati habbatu hintatin hatta ya'dzana fiha Rasulullah. Sungguh demi Allah, tidak akan ada sebiji gandum pun dari negeri Yaman yang bisa sampai ke Mekah, kecuali kalau diizinkan Rasulullah SAW. Karena kita membaca ayat li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i was-saif. Ketika musim syita, musim dingin, orang-orang Quraisy berdagang ke negeri Yaman, belanja di Yaman. Salah satu adalah penghuni Yaman, negeri Yaman adalah kabilah Yamamah. Kalau musim panas, mereka akan pergi ke Syam, belanja dari negeri Syam. Nah,
Thumamah mengembargo ekonomi Quraisy, sampai diriwayatkan dalam sejarah Quraisy sampai memakan anjing, makan bangkai, kelaparan, sehingga mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta ibah agar Rasulullah SAW mengizinkan Thumamah menjual gandumnya kepada Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada Thumamah, memerintahkan kepada Thumamah untuk menjual gandum kepada Quraisy. Ternyata kekuatan ekonomi digunakan oleh umat Islam. Dan kisah ini menurut sebagian ulama tafsir adalah kisah yang disebutkan dalam ayat fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Walaupun penafsiran ini kurang begitu kuat, dan nantikanlah ketika langit itu nampak mengeluarkan dukhan, asap yang nyata. Quraisy ketika dalam kondisi kelaparan, mata mereka berkunang-kunang sehingga seakan-akan langit itu berawan, seakan-akan mendung. Orang kalau kelaparan Pak, matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing, semuanya kelihatan gelap. Itu terjadi pada orang Quraisy. Dialami oleh Allah. Mereka mengira sebentar lagi turun hujan, paceklik akan selesai. Namun ternyata itu bukan mendung, bukan awan. Itu adalah mata mereka yang berkunang-kunang, kepala mereka yang pusing kelaparan. Nah, ini kisah pertama bagaimana umat Islam menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan musuhnya. Ada kisah walaupun tidak saya sebutkan, silahkan nanti dipelajari dalam sirah. Saya yakin antum pernah membacanya, pernah mendengar. Ketika terjadi perang perang Khandaq. Ketika terjadi perang Khandaq, Quraisy beserta sekutunya dari Bani Ghatafan dan yang lainnya, yang kemudian terkenal dengan perang Khandaq atau perang Ahzab, yang turun surat Al-Ahzab, datang dengan bala sekutunya yang berjumlah sekitar 10.000 orang, Quraisy beserta sekutunya. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabat hanya berjumlah 3.000 orang. Terlebih waktu itu musim dingin yang luar biasa dinginnya. Dan bisa dibayangkan, Quraisy atau penduduk Arab termasuk para sahabat, mereka itu hidup mengandalkan gandum dan apa Pak? Kurma. Terlebih penduduk Madinah, andalannya adalah kurma. Dan musim dingin itu bukan musim panen. Kurma itu hanya bisa matang, bisa dipanen kapan? Musim panas. Sehingga sudah secara logis di musim dingin persediaan kurma para sahabat tidak lagi banyak, sudah mulai menipis. Kalau harus berperang, kira-kira apa yang akan terjadi? Terjadi kekurangan logistik, diembargo, Madinah dikepung dari seluruh penjuru, kekurangan logistik. Maka Rasulullah SAW dalam kondisi macam ini melihat inilah peperangan yang tidak berimbang, 1 banding 3. Maka Rasulullah SAW menawarkan satu solusi kepada Sa'dain, Sa'ad ibnu Mu'ad dan Sa'ad ibnu Ubadah, 2 orang ketua kabilah Aus dan Khazraj. Beliau memanggil Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, menawarkan solusi moderat selain konfrontasi lawan senjata. Beliau menawarkan, wahai Sa'ad, engkau lihat Quraisy beserta sekutunya telah datang dengan kesombongan mereka. Aku menawarkan solusi kalau kalian mau, yaitu kita tawarkan kepada kabilah Ghatafan separuh hasil panen ladang Madinah akan kita serahkan kepada mereka dengan dispensasi atau imbalan mereka sekarang pergi meninggalkan Quraisy agar pasukan kita berimbang. Sehingga kalau Ghatafan pergi, otomatis Quraisy tinggal separuh, 3.000 lawan 5.000 kurang lebih, artinya berimbang. Namun Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah memilih jalur yang tegas. Beliau Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inna wa iyyahum alal kufri. Dulu ya Rasulullah, semasa kami dan mereka sama-sama kafir. La yatma'un habbata
tamratin minal Madinah, mereka tidak pernah bermimpi bisa makan sebiji korma dari kota Madinah, illa syiran au kiran katanya, kecuali dengan cara membeli atau kalau mereka bertamu kita beri jamuan. Tapi menerima begitu saja gratis itu tidak pernah mereka mimpi bisa melakukannya. Ya Rasulullah, la nu'tihim illa saif. Ya Rasulullah, kami tidak akan rela memberi mereka kecuali pedang-pedang kami. Mereka memilih jalur konfrontasi. Mereka tidak rela terhinakan dengan apa? Menyerahkan separuh dari hasil ladangnya begitu saja cuma-cuma kepada Ghatafan. Namun lihatlah strategi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menggunakan apa? Ekonomi, kekuatan ekonomi. Ghatafan, mereka tinggal di negeri yang tidak begitu subur, tidak seperti Madinah. Mereka butuh, maka Nabi menawarkan solusi ekonomi, diberi separuh dari hasil panen kota Madinah. Namun ternyata solusi ini ditolak oleh para sahabat. Mereka lebih memilih mati atau hidup mulia katanya. Adalah sebuah solusi, sebuah tawaran. Namun dari sini kita mendapatkan pelajaran, ternyata Nabi juga berpikir bagaimana menggunakan kekuatan ekonomi itu untuk menyelesaikan problematika yang menghadang perjalanan dakwah beliau. Bukan dengan tauhid, yang penting ya Rasulullah kita sudah bertauhid, salafi, selesai masalah, kenapa mikir uang? Ternyata untuk jadi salafi itu kalau punya uang lebih enak dibanding jadi salafi tidak punya uang. Karena kalau jadi salafi sekalian, salafi beruang, asal jangan salafi beruang. Jadi tidak ada yang melarang untuk menjadi kaya. Karena ikhwatul iman, jangan dikira Nabi SAW itu mengabaikan aspek ekonomi. Beliau juga menyadari bahwa kekuatan ekonomi itu memiliki peran besar dalam kemajuan dakwah, dalam kemajuan Islam. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu beliau menggunakan solusi ekonomi, pendekatan ekonomi dibanding pendekatan doktrin dakwah secara lisan. Karena ketika Nabi SAW ingin mengurangi pengaruh dan tekanan dari kabilah-kabilah besar, terutama seperti Uyainah ibn Hisn al-Fazari, ketua kabilah besar namun rewel, masuk Islam juga enggak, melawan perang juga enggak, terus mengganggu dan mengusik. Maka Rasulullah SAW berusaha menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan ekonomi. Uyainah ibn Hisn al-Fazari dan yang lainnya, ada 3 orang atau lebih, bahkan 10 orang tokoh-tokoh kabilah-kabilah besar. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW berhasil mendapatkan rampasan dari perang Hunain. Rampasan perang tersebut diberikan kepada siapa? Kepada Uyainah ibn Hisn dan yang lainnya. Sehingga Uyainah ibn Hisn tidak lagi mengganggu umat Islam. Kenapa? Mereka telah mendapatkan, kalau kata kita sekarang, disogok, disuap, agar tidak mengganggu umat Islam. Bahkan sebagian mereka masuk Islam setelah dikasih uang. Sampai-sampai disebutkan riwayat Muslim dan yang lainnya. Salah satu kabilah tersebut mengatakan, kota kabilah mengatakan, berlari ke kabilahnya, aslimu, wahai kabilahku, masuk Islam semuanya. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Karena Muhammad kalau memberi hadiah itu seakan-akan dia tidak takut jatuh miskin, tidak takut pailit, dermawan sekali. Subhanallah. Ternyata dakwah juga bisa dengan uang. Karena marilah kita rubah pola pikir kita. Tidak ada yang salah kalau salafi jadi kaya. Namun jika tidak berdosa kalau salafi itu miskin. Tidak salah kalau jadi kaya, tapi kalau miskin juga tidak dosa.
silahkan pilih. Kalau saya mau jadi salafi yang kaya, walaupun belum kaya tapi pengen, daripada pengen saja tidak. Inilah, marilah kita rubah ikhwatul iman, kita rubah pola pikir kita, profesional hidup. Islam bukan hanya butuh ilmu, Islam juga butuh kontribusi semua. Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana dikatakan oleh Al-Marwazi dalam As-Sunnah, dalam kitabnya As-Sunnah, beliau mengatakan, kullu rajulin minal muslimin ala thaghratin min zuhuril Islam. Setiap orang dari kaum muslimin itu sejatinya sedang menjaga salah satu pintu benteng dari umat Islam. Allah fala ya'ti fala yu'tal islamu min kibalik. Jagalah Allah, waspadalah Allah Subhanahu wa taala, awas kalian jangan sampai Islam ini runtuh, kalah, pudar gara-gara kamu, melalui pintu kamu. Islam banyak pudar dari mana? Dari para konsumen. Coba, masjid ini akan tetap ramai di saat salat waktu kalau tidak ada konser, tidak ada televisi di rumah, tidak ada tontonan bola. Namun sayang, kalau ada konser, yang mengadakan konser siapa? Umat Islam. Akhirnya masjid jadi sepi. Yang punya stasiun televisi ada orang Islam juga, tayangannya ya goyang dompet. Akhirnya masjid-masjid jadi sepi karena ibu-ibu, bapak-bapak pada nonton goyang dompet, sinetron dan lain sebagainya. Karena itu akhwatul iman, walau jadi konsumen jangan sampai menjadi konsumen yang dengan Anda produk-produk yang menyimpang, produk-produk yang bertentangan dengan ajaran Islam itu menjadi laku di pasaran. Kalau Anda sebagai produsen, jangan produksi barang-barang yang akan merusak moral, akidah, akhlak umat Islam. Karena ingat, saya tidak ingin merubah tatanan dakwah salaf, tetap orientasinya adalah tauhid, menegakkan tauhid, namun proporsional. Bukan berarti kalau bertauhid itu berarti harus meninggalkan lapangan pekerjaan seperti tadi yang saya sampaikan. Salafi kok tidak mau ngaji, salafi kok kerja terus, dunia sudah dijamin, surga belum dijamin. Ini bukan salafi Pak yang mengatakan seperti itu. Itu adalah orang Mu'tazilah. Kalau dia salafi, dia tidak paham akidah. Akidah Mu'tazilah dianggap sebagai akidahnya salafi. Ini problem kita. Islam, umat Islam memiliki banyak problem, dan telah saya buktikan dari sebagian dari bukti bahwa ternyata dahulu Nabi bukan hanya berpikir tentang tauhid saja, tidak, tapi sisi lain dari kehidupan kita disentuh dengan syariat-syariat yang tepat sasaran, terencana, jitu, dan karena betul-betul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti menghasilkan hasil yang tepat. Sehingga dakwah beliau cepat sekali, perkembangan dakwah beliau pesat, masalahnya terselesaikan dengan tuntas. Tidak seperti di tengah-tengah kita, dakwah maju tapi kita memiliki krisis sosial, krisis ekonomi, krisis berbagai macam hal. Karenanya marilah ikhwatul iman, kita mulai merubah pola pikir. Apa yang saya sampaikan ini adalah upaya untuk kita mulai menyadari perlunya merubah pola hidup, gaya hidup kita. Walaupun tetap saya mengatakan, menekankan bahwa semua yang kita lakukan, baik berkaitan dengan ekonomi dan lainnya, hendaknya tetap berorientasi pada tauhid. Karena katakanlah tauhid itu adalah kunci sukses hidup dalam urusan ekonomi, sosial, politik atau yang lainnya. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita, syaratnya apa Pak? Wahwa mukmin, syaratnya dia harus tetap menegakkan imannya, tauhidnya. Maka apa yang akan terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan
thayyibah. Sungguh akan kami beri dia kehidupan yang apa? Thayyibah, kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, yang sukses. Ini mungkin sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun karena keterbatasan waktu, semoga di lain kesempatan kita bisa melanjutkan dari sisi lain untuk semakin memperkaya pemahaman kita tentang dinul Islam ini, sehingga kita benar-benar seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik setiap urusan itu adalah yang tengah-tengah, yang moderat. Tidak seperti sebagian aliran seperti sufi misalnya, meninggalkan dunia beserta isinya. Namun juga tidak seperti abnaud dunya, orang-orang yang telah hanya dalam kehidupan dunia, lupa akan akhiratnya. Tidak seperti murji'ah, dan juga tidak seperti khawarij, moderat, tengah-tengah. Itulah yang kita harapkan, itulah yang kita inginkan. Ya, rajin ngaji, ya bertauhid, tapi juga handal dalam ekonomi, punya kepekaan terhadap aspek-aspek gejolak-gejolak ekonomi. Tidak ada yang salah. Justru semakin kita banyak manfaat, bisa memberikan kontribusi kepada umat dalam urusan tauhid, juga punya kontribusi ekonomi, juga dalam sosial juga punya, dalam politik juga punya kontribusi, tentu ini akan lebih baik. Karena di awal kajian saya sampaikan hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Wallahu ta'ala a'lam. Satu pertanyaan, saya pedagang online, ketika pembeli membeli barang saya meminta ongkos kirim. Pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman kargo. Pernah beberapa kali kejadian saya minta ongkos kirim, ternyata setelah ke agen kargo ongkos kirimnya lebih murah. Jadi ada sisa ongkos kirim. Sisa ongkos kirim itu hak siapa? Tergantung niatnya. Kalau ongkos kirim itu kita tentukan fix, pokoknya kurang ya segitu, lebih ya segitu, maka kalau ada lebih itu milik kita. Namun kalau kita hanya amanat, saya kirimkan tapi kirimi uangnya, kalau kurang nanti tambahi, ya kalau ada kelebihan harus dikembalikan. Makanya paling mudah tentukan ongkos kirim itu fix. Untuk Jawa Tengah sekian, Jawa Timur sekian, atau Jawa Tengah radius A, radius B, radius, silahkan tentukan kriteria sendiri dengan harga yang fix seperti itu. Insya Allah kalau ada sisa itu menjadi hak kita, dan itu tentu lebih enak, lebih mudah bagi kita. Di salah satu komplek ada dua pedagang yang menjual barang yang sama. Salah satu pedagang mengusulkan agar salah satu mereka memasarkan barangnya di blok A dan B, sedangkan yang memasarkan barangnya di blok C dan D. Apakah pembagian tempat pemasaran ini diperlukan? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Disepakati untuk mengantisipasi terjadinya persaingan yang tidak sehat. Kalau itu disepakati tidak masalah, namun itu bukan suatu keharusan. Tapi kalau disepakati itu adalah suatu hal yang baik. Ada satu pertanyaan yang sering, dan ini salah satu contoh manajemen triple A. Afan akhi, itu namanya triple A. Assalamualaikum Ustaz, kalau usaha dengan teman berupa pemberian modal dan hanya dicatat saja jumlah uang yang disetorkan dengan jenis bisnis A, beberapa kali sudah dapat untung, pada suatu waktu teman ini mengganti jenis bisnisnya tanpa informasi. Inilah namanya afwan akhi. Dan akhirnya dia tertipu sehingga uang kami tidak kembali. Yang ditanyakan apakah itu itu jadi utang teman kami, atau apakah itu jadi risiko kami kehilangan uang. Dulu dia janji akan kembalikan, tapi sekarang entah di mana dia berada. Jawabannya kan sudah jelas. Triple A. Akhi, afwan akhi itu masih beruntung, masih dikatakan afwan. Yang ini sudah kabur tanpa konfirmasi. Tapi yang jelas, kalau tadi pelaku usaha melakukan tindakan di luar kesepakatan, maka resiko sepenuhnya ditanggung
pelaku usaha karena dia menyelisihi kesepakatan tanpa izin, sehingga itu sepenuhnya segala kerugian ditanggung oleh dia dan harus dikembalikan uangnya utuh. Apa langkah-langkah awal dalam membangun bisnis secara islami? Langkah pertama, segera dibuktikan, segera dicoba, tidak perlu dipikirkan terlalu matang. Saya mau jualan bakso, sudah bismillah, tekad bulat bakso, praktek, nanti akan segera dapat konsumen, masukan macam-macam, dapat, Pak harusnya ada ininya Pak, kayaknya kurang ini Pak, terus nanti kita akan semakin banyak pengalaman, semakin digeluti semakin kita dapat pengalaman. Namun kalau sebelum usaha kita sudah kebayang, wah nanti kalau tidak ada yang beli gimana, belum jualan saja sudah mikirnya tidak ada yang beli. Harusnya seorang pengusaha itu optimis, kalau laku semua bagaimana, belum waktunya maghrib sudah habis bagaimana, kalau pembelinya melimpah bagaimana, karena terlalu banyak pemula namun memiliki pelanggan yang melimpah. Ini namanya optimis. Sedangkan yang pertama tadi, kalau tidak laku bagaimana, ini adalah orang yang pesimis. Selama kita masih berpikir kalau tidak laku bagaimana, jangan bisnis, karena sudah belum apa-apa sudah memikirkan tidak laku. Mohon nasihat besarnya zakat untuk usaha sarang burung walet, perkebunan pohon jati. Ya, tidak ada zakatnya Pak, kecuali kalau sudah dijual berubah jadi uang, ditabung. Nah, kalau sudah ditabung melebihi 1 nisab dan berlalu 1 tahun, jadi ada 2 syarat. Sudah menjadi uang, uangnya ditabung atau dibelikan emas, dan berlalu 1 tahun hijriyah, maka keluarlah zakatnya 2,5%. Tapi kalau sarang burung waletnya dijual, habis dijual, uangnya habis dimakan, dikonsumsi atau kebutuhan yang lain, buat beli rumah atau yang lain, maka tidak ada zakatnya. Bolehkah seseorang menjual kroto telur semut untuk makanan burung? Apakah sama hukumnya dengan membunuh semut itu sendiri secara tidak langsung? Burungnya saja boleh disembelih, masa krotonya tidak boleh? Burungnya saja boleh disembelih, apalagi semutnya. Membunuh hewan itu kalau ada tujuan yang halal itu tidak masalah. Kalau mau disembelih dulu krotonya juga boleh, yang menyembelih kroto silahkan. Tapi kalau sudah kita jadikan pakan burung, burungnya besar gemuk, disembelih boleh, asalkan disembelihnya untuk dimakan, bukan untuk sia-sia. Sebagian orang ini, para peternak bibit ayam, seringkali melakukannya. Hadahumullah, kalau sudah menetaskan ayam, terutama ayam untuk ayam petelur yang jantan, diprediksi ini jadi jantan, apa yang dilakukan? Dibunuh. Karena kalau dipiara tidak laku dijual, murah harganya karena tidak bisa bertelur. Kalau dipelihara terus biayanya mahal. Akhirnya apa? Dibunuh massal Pak. Kalau udah dibunuh dibuang, ini dosa. Kalau tidak mau, kasihkan saja Pak. Banyak orang yang mau. Pak, ini hadiah anak ayam, silahkan piara, jantan semua. Banyak yang senang Pak. Tapi kenapa mesti dibasmi, dibuang? Ini dosa. Bagaimana hukum BPJS, program pemerintah pengobatan yang dibayar di muka dengan membayar iuran per bulan 30.000? Program itu berlaku untuk siapa saja yang mau, secara syar'i dibolehkan apa tidak? Tidak tahu Pak, tidak tahu sistemnya bagaimana, maka saya tidak bisa menjawab. Bagaimanakah hukum pakaian muslimah dengan kriteria berikut? Ada hiasan seperti bordir, renda, manik-manik dan sebagainya. Itu termasuk zina yang tidak boleh dikenakan. Wala yubdina zinatahunna illa ma
dhahara minha. Tidak boleh wanita itu menampakkan perhiasannya kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Pakaian tidak boleh disembunyikan. Kalau sembunyikan berarti tidak berpakaian. Jadi mau tidak mau, pakaiannya bagus dari sutra, ya tidak masalah. Karena kalau pakaiannya disimpan, disembunyikan berarti jadi tidak berpakaian. Pakai sepatunya bagus, ya tidak masalah. Karena kalau tidak pakai sepatu berarti sakit kakinya, Pak. Harus nyeker, sakit jalannya. Namun perhiasan-perhiasan yang bisa disembunyikan tidak boleh dinampakkan. Apalagi sebagian bordiran itu nakal, dipasang di tempat-tempat yang tidak pantas, sehingga tidak dilakukan bordiran yang macam-macam itu termasuk zina. Baju bermotif seperti bunga-bunga, garis-garis, kotak-kotak atau batik dan sebagainya. Kalau baju tersebut sekedar berbunga-bunga dan itu adalah pakaian yang wajar, normal, tidak menarik perhatian, insya Allah itu tidak masalah dikenakan, karena itu bukan zina. Orang tidak ada yang menyatakan mana perhiasannya, hiasannya mana dengan badian, itu bukan zina. Karena itu adalah menyeluruh, selama modelnya, motifnya tidak menyolok pandang, maka insya Allah tidak masalah. Bergaris-garis, kotak-kotak, tidak harus hitam polos. Pakai kotak-kotak juga tidak masalah, asalkan tidak menyolok. Namun ada batik, Pak, kalau dijahit maka posisi bunganya ditempatkan di depan. Nah, ini berbahaya. Ini tidak semua bisa dihukumi boleh atau tidak boleh. Harus dilihat seperti apakah motifnya. Kalau tidak menyolok, menarik perhatian, maka insya Allah tidak masalah. Walaupun yang lebih utama wanita mengenakan pakaian yang polos, warna apa saja. Baik, apakah tas wanita termasuk tabarruj dan tidak boleh ditampakkan? Tas itu bukan pakaian, insya Allah boleh, tidak masalah. Silahkan beli tas asal tidak berlebih-lebihan. Kaum wanita seringkali tasnya itu memenuhi lemari, sehingga termasuk israf, berlebihan. Saya yakin yang tertawa itu tasnya lebih dari 5. Pusing mau dipakai yang mana. Bahkan ada yang lebih dari jumlahnya hari. Hari itu 1 minggu hanya 7. Tapi banyak wanita yang punya tas lebih dari 10. Ini termasuk israf, berlebihan. Tentu ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan karena keterbatasan waktu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan kita jadikan sebagai orang yang yastami'ul qawla fa yattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.